Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Yaman. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, pencegahan korupsi masih dilatih, bukan dilatih Bung Leo. Di berangkas 2 meter atau di amplop yang di dalam map gitu ya. Itu pencegahannya masih di sana. Kemana lagi berharap penegakan hukum kita ini pelakunya di KPK ada, di kepolisian ada, di kehakiman ada, di kejaksaan ada. Di kepala daerah ini di OTT melulu, terutama di Langkat. Ini kayaknya main arisan nih kepala daerah, ganti-gantian nih mereka siapa yang dapat gitu ya. Ada amplop ini Bung Leo, ditinggal kepala daerah ke Menteri Kehakiman, Menteri Kehutanan. Setelah 10 hari baru dipulangkan. Kenapa nggak ditelepon hari itu juga? Kenapa nggak diberi ke KPK? Kan ada aturan gratifikasi harus segera lapor ke KPK. Ini nunggu 10 hari, berarti nunggu untung-untungan juga. Nah ini termasuk juga masih di sana itu pencegahannya. Kan ada itu kasus 74 kg emas, puluhan miliar uang diperangkat. Ini harus diusut tuntas, para pelakunya harus dihukum berat karena mereka penegak hukum. Tidak bisa tidak, ini akan tetap seperti ini bila undang-undang perampasan aset itu tidak segera dituntaskan. Ini sudah darurat kita dalam hal korupsi. Kalau omong-omong doang percuma. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Undang-undang perampasan aset harus segera ada. Ini kira-kira akan bisa tidak Bang Herman menekan korupsi kalau kita lokalisir di dalam topik ini di kepala daerah ini? Ya, memang tadi kan kita kan sudah menjelaskan kan bahwa rasa-rasanya kalau masih seperti ini penegakan hukum, maka sulit kita membayangkan tidak bakal ada lagi kepala daerah korupsi atau bahkan menteri kayak mau apa kayak kan pejabat manapun kan gitu. Itu tidak terbayang kita itu akan bersih gitu kan. Nah, salah satu sebetulnya yang harus dicoba adalah bagaimana caranya agar orang yang korupsi itu tidak beruntung. Ini kan kenapa dia masih korupsi? Karena setelah dia hitung-hitung hasil akhir tetap beruntung. Meskipun misalnya ada risiko dia tertangkap di penjara begitu, didenda, kan dia kemerdekaannya kan dirampas kan. Tapi setelah dihitung-hitung nanti pulang selepas daripada penjara, dia masih punya aset, masih kaya raya kan gitu. Nah sehingga memang dia hitung untung ruginya, masih banyak untungnya kan gitu. Udah dia nggak peduli, masuk sajalah, keluar ntar kaya ambil aja kan gitu. Kalau kita telaah dari sudut pandang seperti ini, maka sebetulnya barangkali andai kata misalnya koruptor itu dimiskinkan, semiskin-miskinnya, dirampas hartanya. Pokoknya apakah dengan perampasan, tapi tujuan akhir dia miskin. Kan gitu kan? Apakah melalui perampasan aset atau apa terserah. Tapi dia miskin. Nah, kalau dia miskin, artinya setelah keluar dari penjara, dia menjadi gelandangan. Artinya keluarganya pun morat-marit. Baru mungkin dia berpikir ya. Baru dia berpikir mungkin akan memberi efek jerah itu. Ya itu mungkin akan memberikan efek jerah karena artinya kan selama ini dia bisa menggunakan mobil mewah. Misalnya hari ini dia keluar dari penjara, besok dia sudah pergi ke Eropa. Pergi ke Amerika, jalan-jalan, menikmati uang korupsinya. Habis di sana dia mau merancang, nanti saya ikut pilkada lagi. Karena masih bisa ya? Oh masih bisa, uang masih banyak. Masih bisa terpilih lagi. Saya mungkin jadi nyalek dan macam-macam. Ya kan gitu. Bahkan dia berpikir, harapan saya jadi duta besar lah. Atau jadi menteri lah gitu kan. Karena itu masih bisa semua Bang ya? Duit masih banyak. Dan hak politik itu tidak dicabut gitu ya? Itu kan paling maksimal setahu saya 5 tahun. Kecuali misalnya orang yang sudah dipenjara karena korupsi, hak politiknya dicabut seumur hidup. Kecuali kalau ada hukuman tambahan begitu. Itu yang kita katakan sekaligus ini menjadi efek jerah kan. Ada efek jerahnya. Sepanjang efek jerah itu diharapkan karena dia
ditahan, diborgol, dia nggak peduli dia. Bang, pertanyaan besarnya Bang, ketika bicara undang-undang perampasan aset, kan itu semua masih rancangan, masih rencana. Apa mungkin undang-undang itu ada? Karena kan kita tahu juga itu bisa jadi bumerang, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.